kita sudah ada di Kendari. Bersama saya Julian Muharram. Saya Josephine Putri. Nah, di Kendari ini kita mau ngapain aja, Put? Oh, macam-macam. Tapi yang pastinya yang udah nggak sabaran kita mau cobain kuliner khas. Kuliner khasnya. Terus saya mau coba ke Masjid Terapung. Masjidnya yang paling indah nih. Betul. Dan masih banyak lagi ya. Sebelum itu semua, Put, kita wajib nih kayaknya buat kenalan dulu dengan kota Kendari. Kendari maksudnya. Udah lapar banget, Pak. Aduh, penasaran seperti apa? Jalan-jalan, let's go! Kendari merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini memiliki luas 296 km persegi. Kendari memiliki populasi terbesar keempat di Sulawesi, setelah Makassar, Manado, dan Palu. Kota Kendari sebelumnya bernama Kandai, yang terkadang disebut Kantahi oleh penduduk setempat. Jika diterjemahkan secara harafiah, maka artinya adalah daerah pesisir nih teman jalan. Terbentuknya kota Kendari diawali dengan terbukanya daerah ini menjadi pelabuhan pedagang, khususnya pedagang bajo dan Bugis. Berbagai atraksi wisata menarik ditawarkan oleh kota ini, baik di sepanjang laut maupun daratannya. Dan salah satunya adalah Teluk Kendari. Nah, tadi sudah lihat kan kerennya kota Kendari seperti apa, Put? Bener banget. Ya. Dan yang lebih kerennya lagi, di sini sedang dibangun jembatan dengan bentang terpanjang ketiga se-Indonesia yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wah, ajak aku ke sana gimana? Pasti dong. Ya udah langsung aja yuk jalan-jalan. Let's go. Kita Akhirnya udah sampai di mana, Put? Di Jembatan Teluk Kendari. Sebelumnya, Put, untuk memasuki kawasan seperti ini, pembangunan harus mementingkan keamanan kayak helm, Harus. rompi, dan juga. Sepatu boot. Nah, kita mau ngapain lagi, Put? Kita pastinya mau lihat seberapa jauh nih perkembangan pembangunan dari jembatan ini. Yuk, langsung aja ya, jalan-jalan. Let's go. Jembatan Teluk Kendari merupakan jembatan dengan bentang terpanjang ketiga di Indonesia yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jembatan ini memiliki panjang 1.348 meter. Wow, panjang sekali ya. Jembatan Teluk Kendari dibangun untuk menunjang sistem jaringan jalan dari Kota Lama di sisi utara menuju Poasia di sisi selatan Teluk Kendari. Jembatan ini akan memangkas jarak dari Kota Lama menuju Poasia yang semula 25 km menjadi 1,4 km saja nih teman jalan. Jembatan Teluk Kendari nantinya akan memiliki 2 jalur dengan 4 lajur. Dengan konektivitas yang semakin lancar, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan wisata daerah meningkat sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah ini teman jalan. Kehadiran jembatan akan menunjang kegiatan kawasan wisata Pantai Toronipa, kawasan pelabuhan Bunkotoko, dan pelabuhan Kendari Newport yang nantinya akan menjadi pintu masuk bagi komoditas dari dan keluar kota Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara. Wah, hebat ya! Dan jembatan Teluk Kendari ditargetkan selesai pada Februari 2020. Semoga saja sesuai dengan target ya teman jalan. Wah, pastinya udah berapa persen nih kira-kira? Iya, ini udah pembangunannya prosesnya kurang lebih 59%. Ini udah nggak sabar ya, Jul Mantap ya. banget. Terus nih dengar-dengar jembatan ini juga anti gempa untuk periode 1000 tahun. Luar biasa. Jadi goyang-goyang Aman ya? dikit aman. Terus kalau biasanya nih masyarakat dari Kota Lama menuju Poasia 25 km. Muter ya. Kalau ada jembatan ini cuma 1,4. Jadi lebih cepat dan kegiatan ekonomi Lebih lancar. Nah. Pokoknya mobilitasnya tuh lebih lancar lebih ya. mudah juga. Mau jalan-jalan oke, mau bisnis semua pokoknya lancar. Ya, cuan juga gampang. Cuan, Ya bener udah. banget. Tapi perut udah
keroncongan nih. Susah ya? Gimana nih baiknya nih? Jalan dikit, muter dikit, Iya, lapar. walaupun badan agak minimalis, tapi makan harus maksimalis. Harus jalan ya. Tapi emang bener, nggak afdol nih kalau misalnya kita udah sampai sini terus nggak makan makanan khas Khas sini. Kendari, ya udah. Kendari, ya. Penasaran seperti apa? Yuk, jalan-jalan. Let's go. Oh, halo Bao Mio teman jalan. Apa kabar kalian teman jalan? Gitu artinya ya. Betul banget. Tadi kita udah lihat jembatan Teluk Kendari. Perut saatnya Saatnya apa? Udah ini lapar. udah keroncongan, Put. Gimana, Put? Keroncongan. Oke, kalau gitu kita buru-buru makan. Dan kita udah mau nikmatin kuliner di Rumah Makan Samudra. Oke. Kira-kira apa aja menunya? Langsung aja kita lihat. Let's go. Let's go. Nah, ini Mbaknya. Halo, Mbak. Boleh lihat menunya, Mbak? Nah, pasti namanya Mbak Dila kan? Pakai nikah nggak? Oh. Di Ardila. Kamu mau mesen apa? Aku mau Emput? pesen makanan khas ini dong. Ada sinonggi ya? Sinonggi. Sinongginya satu, Mbak. Aku mesen Pokemon. Pokea. Oh, Pokea. Pokea satu. Terus udang telur asin. Udang telur asin. Saya mau kepiting saus ulam. Sama ikan palumari. Palumara. Palumara. Ikan palumara. Mau kemana sih? Ya udah itu aja minumnya yang paling spesial aja di sini, Bang. Makanannya banyak banget. Udah datang semua nih ya. Ini ada Pokea. Pokea, ini ikan palamara. Palumara. Palumara. Iya. Ini kepiting saus Kepiting, ulam. saus ulam. Dan Ini udang telur asin. Udang telur asin dan Kerang ini bakar samudra. tambahan kerang bakar samudra. Ini salah satu spesialnya ya. Salah satu yang spesial di Rumah Makan Samudra yaitu kerang bakar samudra. Sip. Dan ini nih, Mbak. Sinongginya mana? Nah, ini Oh, dia. Ini yang paling spesial juga ya, Mbak. Wah, Ambilnya gimana, Mbak? cara makannya gimana? Makanan Put banyak banget. Iya, nggak habis-habis dari tadi ya. Cukup ke RW, karena cukup ke RW kita undang kameramen nih. Kameramen mau sama kru yang lain? Ya. Ayo kita makan-makan yuk. Ya, kita sudah sampai di Kebun Raya Kendari, tepatnya di camping ground. Wah, udaranya seger banget, Put. Bener. Mau ngapain aja kita di sini? Pokoknya kita mau seru-seruan di sini. Kalau Iya. mau liburan ajak keluarga, Cocok ya? cocok banget. Terus bukan cuma liburan nikmatin pemandangan dong. Pemandangan udah indah, buat apa kalau nggak dimanfaatin buat selfie? Foto-foto Iya. lumayan buat feed Instagram dan sosial media lain. Setuju banget. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Kebun Raya Kendari berlokasi di Nanga-Nanga, Kelurahan Poasia, Kota Kendari. Kebun Raya Kendari memiliki lahan seluas 113 hektar dengan jarak sekitar 30 menit dari pusat kota Kendari. Luas banget ya teman jalan? Keberadaannya di bekas lahan penambangan pasir dan batu serta penambangan kayu secara ilegal menjadikan Kebun Raya Kendari memiliki fungsi konservasi dan jasa lingkungan yang tinggi.
Dengan kehadiran Kebun Raya Kendari, kondisi lahan rusak akibat kegiatan penambangan dan penebangan ilegal perlahan bisa dipulihkan. Berbagai jenis tumbuhan dan binatang mulai mendiami Kebun Raya Kendari. Wah, bakalan makin cantik nih teman jalan. Selain menjadi kawasan konservasi, Kebun Raya Kendari juga menjadi wadah wisata bagi penduduk maupun wisatawan. Hal ini terbukti dengan dibangunnya ruang terbuka yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kawasan Kebun Raya Kendari. Ruang terbuka ini sudah dilengkapi dengan taman elok, berikut jalur pejalan kaki, camping ground, dan menara pandang. Wah, ini pasti bakal keren banget nih teman jalan. Jadi, buat kamu yang suka camping maupun yang ingin menikmati keindahan alam, bisa banget nih ke sini untuk melepaskan penat. Kita naik yuk. Oke. Naik pelaminan. Iya. Gimana Put? Seger banget Put. Kita bisa lihat masa depan kita Put. Waduh. Ini tuh kayak film Twilight. Jadi ini rumahnya Edward Cullen. Emang scene yang mana? Scene yang ini. Oh, rumah di itu Rumah hutan-hutan itu. Ya itu, nggak pernah nonton film sih kamu ini gimana sih ya. Tapi akhirnya ya kita sampai di Menara Pandang. atas Menara Pandang. Sesudah menikmati sejuknya Kebun Raya Kendari, kira-kira kemana lagi ya? Yuk kita ke masjid yang sedang viral di Kendari. Jalan-jalan, let's go! Assalamualaikum teman jalan. Sekarang kita berada di Masjid Al-Alam Kendari, sebuah ikon baru di kota Kendari. Betul banget. Dan masjid ini terletak di tengah Teluk Kendari. Jadi dia itu di atas air laut. Kalau misalnya pasang terlihat masjid ini seperti terapung. Wah. Dan masjid ini luas banget, bisa menampung 6.000 di dalam, 6.000 jemaat. Kalau plus yang di luar jadi 10.000. Dan pastinya karena arsitekturnya itu salah satu yang terbaik di Sulawesi Tenggara, ini bisa menjadi tempat wisata religi untuk semua umat. Ya, jadi bukan yang hanya non-muslim, ya bisa juga main ke sini buat foto-foto dan sekedar mungkin lihat-lihat pemandangan yang indah. Betul. Begitu. Tapi harus pakai ini baju muslimah untuk muslim menghargai. percaya. Betul. Karena mumpung di masjid, baiknya saya mau sholat sunnah dulu dan Putri mungkin bisa tunggu di luar ya. Saya mau lihat-lihat sekitar masjid. Iya. Mau foto-foto sekalian sambil nunggu kamu sholat. Saya pisah dulu ya. Oke. Teman Jalan-jalan. Let's go. Bersama saya Julian Mohara dan saya Josephine Putri. Sekarang kita berada di Bendungan Ladongi. Tempat apa sih Put ini Put? Jadi ini adalah bendungan pertama di Sulawesi Tenggara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah pastinya nih kalau udah jadi bermanfaat sekali buat masyarakat sekitar. Ada apa aja Put? Untuk irigasi dan juga berpotensi jadi tempat wisata masyarakat sekitar. Nggak sabar banget ya. Pastinya. Tapi sebelum itu kita lihat yuk progresnya seperti apa. Jalan-jalan, let's go! Bendungan Ladongi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini terletak di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Bendungan ini diharapkan dapat mengairi lahan seluas 3.604 hektar, mengurangi debit banjir di Kecamatan Ladongi dan Tirawuta. Kemudian menyediakan pasokan air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik dan menghasilkan listrik sebesar 1,3 megawatt. Bendungan Ladongi memiliki panjang 417 meter dan tinggi 66 meter. Wah, besar sekali ya teman jalan.
Bendungan ini pembangunannya dimulai pada Oktober 2016 dan direncanakan selesai pada Oktober 2020. Bendungan Ladongi akan menahan aliran Sungai Ladongi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Nantinya tempat tersebut akan mengairi areal sawah dengan layanan irigasi seluas 3.604 hektar secara berkelanjutan. Sehingga diharapkan produktivitas lahan pertanian dapat meningkat dan pendapatan petani pun bisa lebih besar. Selain itu, Bendungan Ladongi juga potensial untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, itu terowongannya ada 2, tapi yang di sini belum bisa kita masuki. Iya. Jadi progresnya udah sampai sini ya, keren ya. Lumayan lah, insya Allah katanya 2020 jadi Iya. itu. Amin, semoga sesuai target ya. Kita balik ke atas nggak sih? Yuk kita mau ke atas. Oke, let's go. Let's go. Jadi setelah berfungsi nanti saluran ini akan digunakan untuk saluran irigasi dan untuk PLTA. Oh ya. Oke, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan Dari Pak Agung dan Pak Nerva. Jadi sebenarnya fungsi lorong ini untuk mengelakkan air sungai sementara ya Pak ya. Ya. Supaya di tempat aliran sungai tersebut bisa dibangun tanggul dan ketika sudah jadi ini juga bisa berfungsi sebagai saluran irigasi. Irigasi dan juga PLTA ya Pak. Dan juga PLTA. Nah, ini kayaknya Pak spotnya bagus banget buat selfie Pak. Mumpung Betul. kita lagi ada di sini Pak, boleh ya Pak kita selfie berempat Pak? Ya, kita Momen langka nih, momen Ya, langka. selfie dulu. Oke. Mari Pak. Ayo Pak, gak kelihatan Pak. Ya. Nah, kita udah foto-foto, kita udah selfie, dan Betul. kita juga udah lihat betapa luasnya Bendungan Ladongi ini pun. Keren banget ya. Keren banget. Dan nggak kebayang nih betapa kerennya kalau misalnya memang sudah benar-benar jadi. Pasti manfaatnya banyak banget untuk Buat masyarakat sekitar. Betul. Dan kita berharap semoga benar-benar selesai sesuai target ya. Amin.